Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, shalom. Perkenalkan, nama saya Jasdika Gaginta Purba. Saya mahasiswa Stikom Tunas Bangsa Kemarin Sentar dengan jurusan Sistem Informasi dari kelas 22S02. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dan sejarah singkat Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NT. Awalnya, BCA didirikan sebagai bank hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, bank Belanda yang beroperasi di Indonesia pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, dan pada tahun 1957 Bank Sentral Asia didirikan oleh pemerintah Indonesia sebagai bank hasil dari restrukturisasi Bank Indonesia. Sejak didirikan, BCA telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan berkembang menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Berbagai inovasi dan transformasi telah dilakukan oleh BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memperluas jangkauan layanan BCA. BCA terkenal dengan layanan perbankan yang andal, inovatif, dan terkini. Selanjutnya, pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger atau penggabungan dengan dua bank lain. Salah satunya Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Merger ini membuat BCA menjadi bank devisa. Status bank devisa selalu dimanfaatkan BCA pada 1980-an dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapatkan izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Di satu sisi, BCA juga memperluas jaringan kantor, cabang, dan mengembangkan berbagai produk dan layanan. Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, BCA juga mengembangkan sistem teknologi informasi. Pengembangan sistem teknologi tersebut berupa anjungan tunai mandiri atau ATM. Pemaksimalan penggunaan ATM dilakukan dengan cara kerja sama BCA dan PT Telkom. Kerjasama berupa pembayaran tagihan telepon dapat dilakukan dari ATM BCA. Kemudian, krisis moneter yang terjadi pada 1998 juga menghantam keras BCA. BCA sempat mengalami bank rush atau penarikan besar-besaran uang nasabah karena dianggap tidak akan dapat beroperasi lagi. Situasi dan kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Rekapitulasi tersebut menghasilkan pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 19,28% saham BCA. Pembelian saham tersebut sebagai bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Awal tahun 2000, nilai saham pemerintah berkurang menjadi 70,3%. Hal itu terjadi setelah BPPN melakukan investasi sebesar 22,5% dari seluruh saham BCA melalui IPO atau penawaran saham publik perdana. Nilai kepemilikan saham pemerintah terus menurun sampai pada 2005 dengan nilai kepemilikan saham terbesar 5,02%. Pada awal tahun 2000, saat proses rekapitulasi terjadi, BCA telah menggabungkan banyak sistem bisnis miliknya. Hal ini terlihat pada tahun 2007, BCA meluncurkan kartu prabayar Flash dan mulai menjajai layanan mobile banking, debit, tunai, internet banking, dan sebagainya. Pengembangan bisnis juga mencakup kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk penyaluran kredit mobil dan kredit kepemilikan rumah melalui anak perusahaan yakni BCA Finance. Dalam perjalanannya, Bank BCA kini telah sepenuhnya menjadi milik Robert Budi Hartono
dan Mikael Bambang Hartono yang juga pemilik dari salah satu produsen rokok besar di Indonesia atau Jarum. Adapun produk dan kelebihan Bank BCA yaitu yang pertama, tabungan BCA. BCA memiliki berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mulai dari tabungan reguler hingga tabungan dengan fitur khusus seperti tahapan ekspresi dan tahapan berjangka. Kelebihannya termasuk berbagai fitur perbankan digital seperti akses melalui aplikasi mobile dan internet banking yang memudahkan nasabah dalam mengelola tabungan mereka. Yang kedua yaitu kartu kredit BCA. BCA menawarkan berbagai jenis kartu kredit dengan beragam manfaat dan keuntungan mulai dari cashback, reward points, hingga promo khusus. Kelebihannya termasuk program promosi yang menarik seperti diskon di berbagai merchant dan restoran terkemuka, serta fasilitas cicilan 0% untuk berbagai transaksi tertentu. Yang ketiga, kredit pemilikan rumah atau KPR BCA. BCA menyediakan layanan KPR dengan berbagai pilihan paket dan suku bunga yang kompetitif. Kelebihannya adalah proses pengajuan yang cepat dan mudah, serta fleksibilitas dalam pemilihan tenor dan pembayaran angsuran. Yang keempat, layanan perbankan digital. BCA telah mengembangkan aplikasi mobile banking dan internet banking yang canggih untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi. Kelebihannya adalah kemudahan akses dan keamanan yang terjamin, serta fitur-fitur inovatif yang seperti QR Code atau pembayaran. Yang kelima, jaringan ATM dan cabang yang luas. BCA memiliki jaringan ATM dan cabang yang luas di seluruh Indonesia, memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dimanapun mereka berada. Kelebihannya, ketersediaan layanan yang mudah dijangkau dan ketersediaan layanan customer service yang responsif. Yang keenam, investasi dan wealth management. BCA menyediakan layanan investasi dan wealth management bagi nasabah yang ingin mengelola dan mengoptimalkan portofolio keuangan mereka. Kelebihannya, mereka berbagi pilihan instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, dan produk investasi lainnya, serta layanan manajemen aset yang profesional dan terpercaya. Yang ketujuh yaitu asuransi dan proteksi. BCA bekerja sama dengan perusahaan asuransi ternama untuk menyediakan produk asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi lainnya bagi nasabahnya. Kelebihannya, kemudahan dalam memperoleh perlindungan finansial melalui produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Yang ke-8, layanan corporate banking. BCA menyediakan berbagai layanan perbankan korporat untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan, termasuk pinjaman modal kerja, fasilitas treasury, dan layanan cash management. Kelebihannya, kemampuan BCA dalam menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta dukungan dari tim ahli yang berpengalaman dalam industri. Yang ke-9, layanan transaksi internasional. BCA menawarkan berbagai layanan transaksi internasional, termasuk transfer antar bank dalam dan luar negeri, serta layanan valuta asing. Kelebihannya adalah jaringan internasional yang luas, kemudahan dalam melakukan transaksi lintas negara, dan dukung dari sistem. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.